bersama kami Komsos Gregorius Agung bersama saya Rini dan teman saya Winola di acara Gregorius Podcast. Yeay! Oke Winola, kalau kita lihat nih dari dekorasi di atas meja ada yang berbeda dengan podcast yang sebelumnya. Kira-kira apa sih yang paling menonjol Winola? Oh iya Kak, kali ini hiasan mejanya agak berbeda ya. Ditambah ada telurnya juga nih, warna-warni lagi. Oh iya, ada gambar kelicinya juga Winola. Kira-kira ada nggak ya korelasi antara dekorasi meja ini dengan podcast yang akan kita bahas kali ini? Tentu aja ada dong Kak. Kira-kira Kakak sendiri tahu nggak? Tentu tahu dong. Podcast kita kali ini adalah membahas tentang masa Prapaskah, yaitu Minggu Paskah. Gitu Winola. Oh gitu Kak. Kali ini kita tentu nggak berdua doang dong Kak. Kita ditemani siapa hari ini ya? Kira-kira siapa ya Kak? Kakak tahu nggak ya? Kamu tahu? Aku kurang tahu nih Kak. Yang di rumah tahu? Kayaknya nggak tahu juga deh. Daripada lama-lama, lebih baik kita panggil aja. Langsung aja yuk kita sambut narasumber kita hari ini. Kita beri tepuk tangan semuanya. Yeay! Oke. Ada Romo Wahyu di sini. Selamat malam Romo Wahyu. Selamat malam semuanya. Selamat malam Romo. Selamat malam Romo. Seperti biasa, apa kabar? Sukacita. Yes. Oke, Winola, kita kasih tepuk tangan lagi nih biar lebih meriah karena kita mau bahas tentang Minggu Paskah. Oke, Romo. Daripada berlama-lama, kita boleh langsung nih tanya-tanya jawab nih Romo ya. Boleh. Oke, pertanyaan pertama Romo. Pada kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran bab 12 ayat 6 sampai dengan 7 disebutkan bahwa umat Israel saat perayaan Paskah harus membubuhkan darah domba di pintunya. Oke. Pertanyaannya nih Romo, untuk zaman sekarang perlu nggak ya kira-kira kita nih sebagai umat Katolik potong domba, lalu darahnya kita ambil, kita bawa pulang dan membubuhkan di pintu rumah kita masing-masing Romo? Ya tentu tidak perlu seperti yang dikisahkan tadi ya dalam kitab Keluaran tadi. Itu adalah Paskah Perjanjian Lama. Jadi dalam Paskah sendiri ada Perjanjian Lama, ada tentu saja Paskah Perjanjian Baru. Dan yang kita rayakan sekarang tentu dalam Gereja Katolik ya Paskah ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Terkait kisah dalam kitab Keluaran itu tentu tidak berhenti di situ saja, itu ada awalnya. Kalau kita merayakan malam Paskah, itu ada 6 bacaan yang mengawali liturgi sabdanya. Selain bacaan pertama, epistopa dan Injil. Kalau itu berarti ada 9 bacaan. Nah, kitab Keluaran dibaca di awal-awal setelah Kejadian. Maka ketika bangsa Israel diperbudak di Mesir, ketika mau dibebaskan melalui bimbingan Tuhan melalui Nabi Musa, ada ritual yang harus dilakukan untuk menandai mana nih orang Israel, mana nih yang bukan. Bukan Israel gitu ya. Iya, maka dibuatlah tradisi itu tadi. Siapkan anak domba, dirawat dengan baik, dipotong hari itu, dimakan cepat-cepat, harus habis, darahnya ditandai di pintu agar ketika Tuhan lewat, Paskah artinya waktu itu Perjanjian Lama namanya secara linguistik ya Tuhan lewat Paskah itu. Maka ketika Tuhan melewati pintu yang ada darahnya itu, ya yang ada di dalamnya selamat semua, sedangkan yang tidak mengalami kebinasaan. Maka yang orang Israel menandai itu, mereka kemudian pada malam itu selamat dan diselamatkan dengan bimbingan Nabi Musa sampai ke tanah terjanji nanti. Jadi ada konteksnya, teks itu ya. Maka sekarang yang dilakukan dalam Gereja Katolik berjalan dari kisah itu, lalu Perjanjian Baru Yesus
tentu dalam tradisi Yahudi sampai sekarang Paskah masih menggunakan teks yang asli itu. Jadi mereka dalam satu keluarga ada seorang anak bertanya pada hari raya Paskahnya itu, ya masih memotong domba itu, makan sayuran pahit. Lalu orang tua akan menceritakan dulu bangsa kita diselamatkan dan seterusnya. Orang Yahudi sekarang masih menggunakan tradisi itu dengan makan bersama seekor kambing itu untuk mengingat keluaran dari Mesir itu. Jadi ada konteksnya, tidak bisa dipotong begitu saja. Gereja Katolik sekali lagi dengan Paskah tentu merayakan kebangkitan Tuhan dan secara konkret dalam perayaan Ekaristi. Demikian. Oke Romo, kalau kembali lagi nih ke pernyataan Romo tadi. Kalau misalnya umat yang bukan Israel ikut-ikutan nih mau membubuhkan darah domba biar merasa diselamatkan gitu, karena saya berpartisipasi nih dalam Paskah, otomatis ketika saya membubuhkan darah saya juga akan selamat, padahal orang itu bukan Israel Romo. Kira-kira bisa nggak Romo dia selamat juga seperti umat Israel? Nah kira-kira ada nggak yang seperti itu ya waktu itu ya, karena waktu itu ya kabar keselamatan untuk akan diselamatkan itu orang Israel yang memang satu suku bangsa Israel dikumpulkan, nanti ditetapkan siapkan anak domba, dipelihara 14 hari, pada hari yang ditentukan dipotong, secepatnya dimakan, darahnya dioleskan, yaitu semua yang disampaikan ke komunitas itu. Tentu tidak bisa mengandai-andaikan ada yang ikut-ikutan atau tidak, tetapi dari teks yang kita baca dalam kitab suci Perjanjian Lama, kitab Keluaran, konteksnya seperti itu, bahwa sudah dikasih tahu akan ada peristiwa ini, silahkan membuat ini itu untuk tanda ketika Tuhan lewat akan diselamatkan. Ya kalau ada yang, ada dikasih darah nih, ikut-ikutan dikasih darah ya, kalau Tuhan lewat ya diselamatkan juga tentu saja. Jadi gitu nih teman-teman Grego semua, bahwa darah tersebut sebagai penanda bahwa kita sebagai umat Katolik akan diselamatkan. Salah satunya ketika Tuhan lewat tadi ya Romo ya, gitu. Iya, sekali konteksnya zaman itu ya. Zaman itu ya belum ada Katolik atau tidak Katolik. Cuma umat Israel yang secara keturunan dari orang Yahudi pada waktu konteks keselamatan Paskah yang pertama itu Perjanjian Lama itu keluar dari perbudakan Mesir, konteks Perjanjian Lamanya itu. Nah, Gereja Katolik sekali lagi diperbarui pemahaman itu dengan Yesus Kristus sendiri sebagai Musa yang baru. Dalam arti ketika Yesus menampakkan kemuliaannya, ketika berubah rupa kan ketemu dengan Musa, ketemu dengan Elia, yang dikisahkan di sana menceritakan nanti karya keselamatan itu bagaimana. Petrus, Yakobus, Yohanes ikut menyaksikan peristiwa transfigurasi itu. Itu juga menandakan bagaimana karya keselamatan di Perjanjian Baru oleh Yesus menebus dosa-dosa kita dengan sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Jadi konteksnya beda ya. Kita sebagai umat beriman tetap menggunakan tradisi kitab suci untuk panduan iman kita juga. Untuk tidak melupakan bahwa Allah dulu membebaskan loh bangsa yang dijanjikannya dari penderitaan dari penjajahan ke tanah terjanji. Itu. Berarti teman-teman kita sebagai umat Katolik tetap harus berpegang teguh pada tradisi ya Romo ya, tradisi yang diajarkan pada gereja Katolik begitu. Oke Winola, kamu mau tanya apa? Ciri khas Paskah nih Romo, ditandai dengan telur dan kelinci. Mengapa demikian? Apakah tertulis di Alkitab Paskah ditandai oleh telur dan kelinci atau hanya sebagai fakta belaka nih Romo? Menurut Rinolak sendiri bagaimana? Pernah nggak lihat atau membaca tentang itu di kitab suci? Kayaknya kalau menemukan enggak sih Romo, tapi mungkin kalau misalnya saat perayaan Paskah nih, contohnya pas lomba-lomba Paskah ya Romo ya, biasanya panitia itu khususnya yang anak-anak mewarnai gambar telur Paskah, terus ada gambar kelincinya. Nah jadi kan kita sebagai umat Katolik nih, ternyata beranggapan kalau kelinci dan telur itu sebagai simbol, sebagai perayaan Paskah. Apakah benar seperti itu Romo? Ya sebagai sebuah aktivitas biasanya dilombakan juga ya, diwarnai dengan sedemikian rupa agar anak-anak mau terlibat. Nah sebagai sebuah aktivitas itu tentu harapannya mau
menggerakkan anak-anak untuk mau memaknai Paskah. Tetapi dari tradisinya sendiri, sejauh saya membaca buku maupun searching di Google, dan dari pengalaman dulu ketika belajar filsafat teologi sejarah gereja, yaitu sebagai sebuah tradisi yang dibawa oleh para misionaris ketika datang ke Indonesia. Maka tradisinya tentu ada di barat waktu itu. Ketika Paskah selalu ya musimnya musim dingin lalu menjelang musim semi. Dan telur sendiri ingin menandakan juga kelahiran, karena telur lalu dari situ akan ada kelahiran, gitu ya, Romo, ya. ada kehidupan. Kalau tentang kelinci sendiri apa ya, terkait tentang ya kelahiran juga, ketika ada kelinci kan biasanya banyak anaknya dan seterusnya. Simbol-simbol itu yang ingin ditekankan, tetapi juga bisa dipahami ketika masa Prapaskah. Nah itu kan pantang, tidak makan, biasanya tidak makan daging, tidak makan telur juga salah satunya. Maka ketika perayaan Paskah, nah telur kemudian boleh nih dimakan nih. Nah maka diadakanlah kegiatan menghias telur, bahkan dilombakan. Di satu sisi maknanya itu setelah sekian lama, 40 hari pantang, makan ya, Romo, tidak makan daging, telur, lalu hari Paskahnya yuk kita rayakan dengan telur itu. Bisa dimaknai demikian juga. Tetapi tadi ditanyakan dalam teks kitab suci ada atau tidak, ya tidak disebutkan bagaimana kelinci dan telur itu, tetapi sebagai sebuah acara, kegiatan untuk menggerakkan anak-anak, merayakan Paskah, itu sebagai sebuah sarana agar anak-anak mau terlibat dalam perayaan sukacita Paskah itu. Oke, jadi gitu Inola dan teman-teman semua, bahwa sebenarnya telur dan kelinci itu sebenarnya tradisi yang dibawa oleh misionaris dari barat, lalu dibawalah ke Indonesia oleh misionaris Indonesia itu sendiri dong pasti ya. Oke, sebagai salah satu mungkin maknanya untuk membawa kebahagiaan ya untuk anak-anak khususnya. Pasti dong kalau kamu lomba-lomba atau apa, lihat anak kecil ngewarnain telur Paskah, iya enggak, atau gambar kelinci. Ternyata tuh kalau tadi nih Romo Wahyu ngejelasin bahwa itu sebagai salah satu simbol. Kita kan pantang dan berpuasa 40 hari nih. Ya kita nggak boleh makan daging salah satunya ya. Pasti telur itu kan juga salah satu dari daging ya. Iya dong. Kita udah 40 hari terus akhirnya kita bisa sukacita, bisa makan daging lagi, bisa makan telur lagi, kayak gitu Inola. Oh gitu kan. Iya, jadi kita ya sebagai umat Katolik bisa merasakan kembali sukacita. Gitu. Nah, pertanyaan yang ketiga nih Romo. Jadi Paskah itu kan diibaratkan sebagai kehidupan yang baru. Oke. Sebagai salah satu contohnya juga Yesus wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Oke, sebenarnya nih Romo, apakah benar ketika kita sudah merayakan Paskah, kita nih kembali hidup baru, seperti bayi ibaratnya Romo ya, yang tidak ada dosanya, padahal kan kita sudah dewasa, sudah besar gitu ya. Apakah setelah kita merayakan Paskah kita kembali suci Romo gitu? Ya tentu dalam persiapan Paskah kan tidak langsung hari raya Paskah, ada namanya Paskah yang kemarin dalam edisi sebelumnya disampaikan ada masa pertobatan dengan abu, dengan pantang, dengan puasa, dengan doa, amal kasih, itu sebagai latihan rohani. Seperti juga kalau orang mau lari 1 kilo ya pasti latihannya 100 kilo, 100 meter dulu, berapa meter. Tapi terus latihan itu terus. Demikian juga dengan olah rohani, perlu latihan juga, maka kita sebut latihan rohani agar hidup kita terarah pada kehendak Tuhan. Maka Prapaskah yang sudah dilakukan pada hari raya Paskah harapannya memuncak kegembiraannya bahwa kita sudah ini loh hidup dengan baik. Karena ada pantang, biasanya kan pantang sesuatu hal yang umumnya tadi telur, daging, jajan, rokok, apalagi biasanya ngopi, garam dan sebagainya. Harapannya dari pantang itu lalu kemudian yang tidak dikeluarkan untuk membeli ini, membeli itu, digunakan juga untuk hal-hal yang baik, berbelas kasih tadi, amal kasih tadi,
Konkretnya di rumah-rumah ada kotak APP tuh, ya APP, masukkan ke situ. Ini tidak beli garamnya sehari ini misalnya 100, ya masukkan ke situ hari itu. Ini tidak beli dagingnya, ini kita hemat. Tidak hanya hemat juga ya, tidak ada pengeluaran, tetapi justru dari yang tidak kukeluarkan itu kumasukkan untuk beramal kasih di kotak APP itu. Maka ketika Paskah sendiri, setelah prosesnya sudah kita lalui, mulai dari Minggu Palma, Yesus disambut, seminggu kemudian Yesus ditangkap, lalu disalibkan, wafat. Tidak berhenti pada wafat atau kematian, tetapi memuncak pada hari raya Paskah itu, kebangkitan Tuhan itu. Maka seperti disampaikan tadi, harapannya kita umat yang mengimaninya juga bangkit dengan hidup baru, dengan semangat baru. Maka di hari raya Paskah, malam Paskah maupun Minggu Paskah, ya selalu diulang kembali janji baptis yang harapannya, ingat yuk, dulu ketika mau dibaptis, percaya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menolak setan dan semua godaan-godaannya, dan seterusnya. Maka ketika Paskah harapannya, sungguh umat bangkit dengan semangat, dengan harapan yang baru. Maka harapannya dari tiap-tiap perayaan Paskah, ya ada sesuatu nilai, ada sesuatu keutamaan yang didapat dari perayaan Paskah yang telah disiapkan selama 40 hari itu. Jadi benar ada rasa bangkit, lahir baru lagi untuk menjalankan aktivitas, menjalankan perutusan, pekerjaan yang bekerja, sekolah, kuliah, berumah tangga sebagai orang tua, dengan semangat kebangkitan Tuhan. Kita sudah ditebus loh dosa-dosa kita, maka mari hidup yang baik, tidak melakukan dosa-dosa lagi. Semangatnya itu, bangkit hidup barunya dengan menyadari belas kasih Tuhan, maka kita mari hidup dalam kebaikan. Itu. Jadi tadi selain mengolah rohani kita, yaitu selain itu kita mengolah rasa ya Romo, ya kepedulian kita, kepekaan kita terhadap sesama. Selain itu kita juga karena kita sudah ditebus dosa-dosanya pada saat Jumat Agung, kita jangan semerta-merta langsung berbuat dosa lagi ya Romo ya gitu. Karena nanti kita merasa bersalah juga dengan apa yang sudah Yesus berikan kepada kita. Betul begitu Romo ya? Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak Winola? Aku nanya lagi ya, Oh Kak. boleh, silakan Winola. Pada saat Paskah ada istilah dengan batu penghalang sudah disingkirkan. Apa yang dimaksud dengan makna tersebut? Apakah Tuhan memberitahukan nih kepada kita di momen Prapaskah ini bahwa batu penghalang kita untuk menuju kita bertemu dengan Allah sudah dihapuskan dan sudah disingkirkan? Ya kembali lagi tentu ada konteks panjangnya, yaitu ya batu penghalang dalam arti kan ketika hari raya Paskah, bacaan yang pagi hari kan selalu pagi-pagi buta, para perempuan, Maria Magdalena datang ke makam Tuhan, lalu ya batu sudah terbuka makam Yesus, karena tradisi waktu itu makam itu di dalam sebuah bukit lalu dibuat lubang untuk ditutup dengan batu penghalang itu. Batu penghalang sudah dibuka tadi, tentu dalam perikopnya ada kisahnya. Tetapi juga perlu dimaknai, direfleksikan juga maksudnya apa. Nah tentu makam kosong menandakan Yesus bangkit. Jadi kebangkitan sendiri tidak ada saksinya ya. Ketika dalam kisah Maria Magdalena datang, ya hanya lihat Yesus dikira penjaga kebun. Lalu Yesus mengatakan ibu, lalu baru ngeh, Tuhan, ini Yesus bangkit. Peristiwanya sendiri tidak ada yang menyaksikan, tetapi dengan makam kosong, dengan penampakan Tuhan, disitulah kebangkitan dinyatakan. Maka kalau batu penghalang mau dimaknai bahwa itu juga batu penghalang kita untuk berjumpa dengan Tuhan, ya bisa juga. Artinya kita ketika Paskah itu, benar loh Tuhan sudah mau menebus dosa-dosa kita, maka menjadi pertanyaan bagi kita juga, mau nggak datang kepada Tuhan kalau sudah diberi rahmat begitu besar. Konkretnya bagaimana? Bagaimana mau aktif di gereja, salah satunya ini dengan ikut di Komsos, ngadain podcast seperti ini, ya hal konkret mau berjumpa dengan Tuhan setelah batu penghalang itu
buka, dihilangkan. Maka bagaimana teman-teman yang lain juga yang di rumah ketika Paskah nanti ya harapannya punya orientasi. Paskah ini aku mau, yang masih belajar, masih studi, aku mau belajar dengan giat. Yang sudah bekerja, aku mau bekerja dengan tekun sampai kantor sebelum jam kerjanya, jadi tidak mepet lagi. Memberi laporan dengan jujur kalau sebelumnya males-malesan maupun tidak apa adanya. Yang berkeluarga bagi Bapak Ibu bagaimana mau menerima pasangan dengan segala hal yang ada. Mungkin dulu ketika masih pacaran ya masih mulus, masih wangi, tapi sekarang sudah serumah kok ini yang satu males bangun, yang satu males ganti baju ya. Bagaimana mau menerima satu sama lain dengan semangat Paskah dengan batu penghalang yang sudah dibuka itu. Itu maknanya, kalau mau dimaknai bahwa Paskah nanti ya batu penghalang itu sudah dibuka, dihilangkan bagi kita. Oke, jadi Winola, mungkin batu penghalang itu ibaratnya kita nih, mungkin selama ini kita sudah berdosa, kita sudah banyak berbuat kesalahan. Ibaratnya kita nih menambah beban berat salib Yesus nih ketika saat Jumat Agung. Nah, ketika batu penghalang itu tiada, berarti kita seharusnya sudah mau membuka diri. Kita sudah harus punya orientasi atau perubahan-perubahan yang biasanya buruk kita lakukan sebisa mungkin setelah kita merayakan Paskah, semua hal buruk itu kita hilangkan, kita menjadi istilahnya kita menjadi bersih, menjadi baru kembali dengan melakukan hal-hal yang baik, Winola, begitu. Oh, jadi kita harus ngelakuin hal yang baik terus dong ya, Kak? Betul, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang nggak baik, yang buruk. Tentu sama aja nanti batu penghalang itu nggak ada maknanya juga. Gitu. Oke, Romo, pertanyaan yang terakhir, Romo. Dalam Minggu Paskah, tentunya kita harus bersukacita. Seperti yang biasa Romo sampaikan sebelum misa nih, sukacita, sukacita, yes, 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 gitu. Karena kebangkitan Kristus bagi Sang Juru Selamat kita. Nah, bagaimana sih Mo sebenarnya kita sebagai umat Katolik dalam mewujudkan kehidupan sehari-hari? Seperti disampaikan tadi ya, setiap kali misa atau beberapa kali kalau saya melihat umat kok dari jauh kan, kalau dari mimbar, dari altar tidak ada interaksi selain menjawab amin, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Maka sejak saya dulu di Bungomani mengajak umat berinteraksi juga. Ketika saya tanya apa kabar, langsung serentak menjawab sukacita, sukacita, yes, yes, yes. Itu ada maksudnya. Saya berharap ketika umat datang ke gereja itu ya kita hayati kehadiran kita di gereja itu. Jangan sampai badannya di gereja tapi waduh habis ini pulang lewat mana, habis ini pikirannya kemana-mana gitu. Pekerjaan ya, bagaimana, iya kan kemungkinan ada seperti itu. Tapi ketika saya mengajak bersukacita, harapannya kita rasakan perjumpaan kita dengan Tuhan ketika perayaan Ekaristi itu. Demikian juga dengan Paskah, harapannya setelah kita bermati raga, kan bahasa rohaninya bermati raga ya. Kalau Bapak Uskup kemarin dalam surat gembalanya menyebut masa retret agung. Retret itu ya mengundurkan diri dari rutinitas, tetapi memaknai rutinitas itu sebagai sebuah sarana untuk mencapai perjumpaan dengan Tuhan juga. Maka kalau retret agungnya sudah selesai, tentu ada sukacitanya. Maka bagaimana kita mewujudkan sukacita itu? Ya harus kita sendiri dulu yang memulai dong. Masa sih mengajak sukacita tetapi kita masih cemberut, masih males-malesan. Nah, bagaimana diri kita sendiri juga harus kita motivasi, kita gerakkan untuk mau bersukacita itu. Caranya bagaimana? Ya hadir dalam setiap peristiwa ya di sini hari ini. Jadi tidak badannya di sini tadi pikirannya di mana atau memikirkan apa. Nah, itu hanya mungkin kalau kita senantiasa bersyukur. Bersyukur kita masih diberi rahmat kehidupan. Bersyukur kita ada saudara, ada teman yang masih bisa mendukung satu sama lain. Dan ketika rasa syukur itu mudah kita ungkapkan, kita akan merasakan sukacita, kegembiraan. Itu caranya.
Jadi harus dimulai dari diri sendiri ya, kalau mau mengatakan yuk bersukacita yuk, ya mengajak sukacita dulu atau belum. Maka bagaimana anak-anak muda di keluarga yang mungkin selama ini interaksinya ya hanya formalitas dengan orang tua, Pak, Bu, selamat pagi, uang jajan habis, bayar sekolah. Bagaimana tidak hanya secara formal begitu saja, tetapi ya kisahkan, ceritakan, Pak, Bu, tadi di sekolah begini. Nah, sharing, curhat seperti itu kan sebagai usaha mau membagikan rasa perasaan. Jangan hanya ambil HP, hari ini aku beginilah. Maksudnya apa? Kan seolah-olah dengan share itu lalu orang memperhatikan, juga tidak begitu. Tapi bagaimana ya, meskipun juga diupload tetapi juga dikomunikasikan dengan orang-orang yang ada di sekitar. Jadi hidup kita tidak hanya di dunia digital, dunia maya, tetapi kita rasakan kehadiran kebersamaan dalam keluarga itu. Demikian. Sukacita berarti kita harus memulai dari diri kita sendiri dulu nih Romo Ya. ya. Bagaimana kita membawa perubahan-perubahan yang lebih baik supaya orang-orang di sekitar kita tuh juga merasakan, oh ternyata orang ini sedang sukacita. Apa salahnya kita ikut sukacita juga gitu ya Mo ya. Oke, dan selain itu kita juga harus mengungkapkan rasa syukur Winola. Tidak hanya dalam keadaan senang, ternyata ketika sedih pun kita juga harus tetap bersyukur, karena istilahnya nih Tuhan masih ada di dekat kita, tidak meninggalkan kita ketika kita sedang susah begitu. Nah, betul begitu ya Romo ya? Ya, betul. Oke, Winola, kamu mau tanya, ada lagi nggak yang mau ditanya ke Romo? Romo, sebentar lagi kita akan memasuki hari sukacita. Kita yaitu Hari Raya Paskah nih Mo, yang diyakini sebagai kebangkitan Kristus. Nah, Romo ada pesan nggak untuk umat kita dalam hari sukacita Paskah ini? Mari sukacita itu kita rasakan pertama-tama dalam diri sendiri, tapi kemudian tadi dibagikan, tidak hanya kita terima sendiri. Ada sebuah kisah yang mungkin baik direnungkan. Di tanah suci sana, di Yerusalem, Israel sana, ada dua sumber air atau ada dua penampungan air. Yang satu dari Sungai Yordan itu melewat ke Danau Galilea. Dari Danau Galilea, dari sumber yang sama masuk ke tanah kering, lalu masuk ke Laut Mati. Ada dua perbedaan di sana. Di Laut Mati ini tidak ada kehidupan, dia hanya mau menerima saja. Bahkan sampai airnya ya tidak tawar lagi, bahkan asin, tidak ada kehidupan. Tetapi dari Danau Galilea ini yang airnya mengalir terus, di sekelilingnya banyak pohon. Ingin menggambarkan ya, sukacita juga demikian. Kalau kita sudah menerima ya kita salurkan, kita bagikan kepada orang lain, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang seperti Tuhan Yesus sendiri sabdakan dalam karya pelayanannya, bahkan bahwa Tuhan datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Maka bersukacita juga dalam karya pelayanan. Tahun ini puji Tuhan kita bisa merayakan lebih leluasa, tidak seperti 2 tahun yang lalu. Saya masih ingat ketika datang di paroki Kota Bumi ini, kuota misa Paskah, karena saya datang pas hari Raya Paskah, hanya 250 tempat duduk saja. Lalu Paskah tahun kedua sudah lebih banyak, hampir 1000-an. Paskah tahun ini tentu harapannya lebih banyak lagi. Nah, bagaimana kita mau memulihkan diri dari masa pandemi ini untuk kembali ke gereja dengan sukacita itu. Dan sukacita tentu sumber utamanya dari Tuhan sendiri. Maka bagaimana kita menjalin relasi yang erat dengan Tuhan dalam doa-doa kita, dalam ibadat-ibadat kita, khususnya juga dalam perayaan-perayaan sakramen dalam gereja Katolik. Demikian. Jadi intinya sukacita, kalau kita ngerasa sukacita Winola, kita nggak boleh simpan sendiri nih. Aku nggak mau berbagi, aku mau sukacita sendiri aja gitu. Ternyata pesannya Romo Wahyu, kita harus membagikan sukacita kepada semua orang yang kita jumpai gitu, supaya orang lain tuh merasakan sukacita kita, sukacita mereka juga. Tentu kita kan nggak lepas hidup dari orang lain juga, betul Winola, betul Romo ya? Betul. Ya. Oke, jadi intinya teman-teman, Winola, Romo, sudah kita dengarkan juga nih bahwa sebenarnya masa prapaskah
salah satunya adalah Minggu Paskah, intinya adalah tentang sukacita, tentang kebahagiaan. Kita sebagai umat Katolik tentunya harus punya perubahan. Perubahan dalam apa? Mungkin sebagai sikap ya, sebagai kita sikapnya nih, mungkin kita biasanya suka berbohong gitu, atau misalnya kita suka merokok nih, khususnya nih untuk anak-anak muda ya, atau kita misalnya suka makan daging terlalu berlebihan, mungkin itu bisa kita batasi dengan kita mengganti yang lebih sehat juga tentunya ya Romo ya. Dan kita bisa menyisihkan uang kita untuk menolong orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Tentu kita juga harus ada perubahan, betul Inola gitu kan. Jadi kita harus menata diri nih Romo ya, mulai dari sekarang ya. Apa sih yang mau kita ubah, betul Romo ya, mumpung masih ada waktunya juga gitu kan. Ya intinya selama masa Prapaskah kita mengusahakan melakukan yang baik, maka seterusnya dong, jangan hanya masa Prapaskah saja. Betul Romo. Pantang juga demikian, dalam hukum gereja atau katekismus gereja Katolik jadi disebutkan pantang itu ya setiap hari Jumat sepanjang tahun, tidak hanya masa Prapaskah Jumat-Jumat itu pantangnya, tidak, sepanjang tahun dikatakan dalam KHK dan Katekismus Gereja Katolik. Maka bagaimana semangat yang sudah ada itu untuk berpantang di satu sisi mengurangi hal-hal tadi, tetapi juga mau berbagi kepada sesama, bisa menjadi hal konkret yang bisa kita lakukan menyambut Paskah nanti. Maka kita mulai juga dalam keluarga kita. Kalau relasi dengan saudara, saudari, kakak, adik masih kurang baik, mari Paskah ini kita perbaiki, kita lebih akrab. Kalau dengan orang tua hanya interaksinya, mak, pak, saku habis, pulsa habis, ya sekarang dijalin juga dengan berkomunikasi yang baik antara suami istri yang mungkin selama ini juga hanya terima jatah belanja dan sebagainya. Mari menjalin relasi yang baik dengan berkomunikasi yang baik, sehingga semangat kesejahteraan bersama yang diangkat oleh keuskupan juga bisa kita rasakan. Seperti juga dalam katekesi yang disampaikan, kesejahteraan itu tidak hanya masalah material saja, tetapi juga hati dan jiwa kita. Maka semoga masa Prapaskah ini menjadi masa persiapan kita merayakan Paskah nanti. Dan mari umat Katolik di Paroki Kota Bumi khususnya, umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta umumnya, mari merayakan Paskah nanti dengan hadir di gereja masing-masing. Harapannya ya, kita kembali penuhi gereja dengan merayakan Paskah dan bersuka cita bersama. Oke, tentu Romo, pastinya tidak hanya saat merayakan Paskah, tentu Romo. Di misa-misa pada minggu biasanya, kan? Kita kan kalau kumpul-kumpul sama umat beriman kan tentu menambah sukacita, betul Romo ya. Gitu. Jadi nih teman-teman semuanya, pesan dari Romo nih, yuk kita bareng-bareng merayakan misa, perayaan Paskah di gereja. Tentu tidak hanya itu juga, kita bisa merayakan kegiatan ya Winola ya, di tempat-tempat yang lain. Mungkin kita kumpul-kumpul bersama saudara, membangun relasi lebih akrab lagi. Kayak Winola nih masih sekolah dengan teman-teman sekolah gitu kan. Kayak saya nih bekerja dengan teman-teman di kantor atau dengan keluarga yang lainnya gitu Winola. Iya Kak. Gitu. Oke. Wah, Romo, sepertinya kita sudah lama nih berbincangnya ya Romo ya. Oke. Romo, ada lagi nggak pesan yang mau disampaikan? Sudah cukup banyak tadi, artinya mari sukacita Paskah nanti kita rayakan bersama. Kita mulai dari keluarga kita, dan Ekaristi sebagai sumber dan puncak hidup beriman Kristiani ya, mari kita usahakan untuk kita rayakan, karena sebagai orang Kristiani ya ada kewajiban untuk merayakan perayaan Ekaristi harian maupun mingguan, bahkan terutama juga hari-hari raya nanti. Itu. Oke. Terima kasih banyak Romo Wahyu, Winola juga. Kita sudah banyak menambah pengetahuan nih tentang Paskah. Ya, selain tentang sukacita, kita tentu bisa saling bersyukur ya, menolong sesama manusia, kita berbagi gitu Winola. Kamu mau menyampaikan sesuatu tidak? Kayaknya cukup segitu aja deh Kak. Oke, kalau gitu teman-teman Grego, Sobat Grego, kita tutup podcast kita kali ini dengan kesukacitaan, sukacita. Yes. Terima kasih.